Pemirsa Insert, dalam episode Insert versus sebelumnya, hunian mewah yang dimiliki Ustadz Solmed dan Ustadz Riza Muhammad telah banyak bikin orang takjub. Tapi kali ini kita nggak mau bahas mereka berdua lagi. Udah bosan pasti ya? Nah, kali ini kita mau intip sederet hunian milik para pendakwah-pendakwah terkenal lainnya. Kira-kira hunian mereka semewah itu juga nggak sih? Cus, kita investigasi bareng-bareng. Pertama kita intip rumah Ustadz Maulana. Kalau mau dibandingin sama rumah Ustadz Solmed, jauh banget pemirsa Insert. Padahal tempat tinggal Ustadz Maulana bisa dibilang udah mewah banget loh. Halamannya luas, terus bagian dalamnya juga diisi dengan berbagai banyak pernak-pernik yang bisa dibilang mewah. Nah, dari sini dulu nih. Konsepnya agak lebar begini di sini. Karena saya senantiasa kalau mungkin nanti ada acara agak besar-besaran, mengundang banyak orang, berarti bisa makan di luar. Rumah tersebut dibeli dalam keadaan sudah jadi, makanya ada perombakan sedikit di bagian tertentu. Kalau kalian teliti nih pemirsa Insert, gampang banget ngebedain bagian yang direnovasi dan bagian mana yang masih asli. Tuh lihat aja bentuk jendelanya, yang gayanya masih jadul udah jelas bentuk aslinya, sementara yang agak modern sudah dirombak sesuai keinginan sang ustadz. Yuk intip ke bagian dalam. Assalamualaikum. Dan kalau aku lihat ya, ini kan silnya tinggi ya. Tinggi untuk sirkulasi udaranya supaya enak. Dan di situ juga ada railing juga. Berarti ini 2 lantai ya Pak Ustadz ya? 2 lantai. 2 lantai. Sayangnya waktu itu sang ustadz yang populer dengan jargon jamaah ini nggak nunjukin seperti apa kamar pribadinya. Ia hanya menunjukkan isi kamar sang anak yang ternyata nggak segede yang dibayangkan. Gimana pemirsa Insert? Menurut kalian hunian Ustadz Maulana mewah atau enggak? Ada lagi nih Ustadz yang rumahnya nggak mewah-mewah banget, tapi sekiranya nyaman untuk ditempati. Ini adalah hunian Ustadz Syam. Di tahun 2020 lalu saat tim Insert bertandang ke rumahnya, hunian itu belum selesai dibangun. Masih ada tukang-tukang yang bekerja, dan ya intinya belum kelar lah ya pembangunannya. Sekarang udah tahun 2024 loh, masa ia belum jadi-jadi juga? Beberapa waktu lalu saat Ria Ricis berkunjung ke rumahnya, hunian itu udah jadi, didominasi warna abu-abu keputihan, kesan nyaman terasa banget saat pertama kali masuk ke dalam. Assalamualaikum. Lucu banget nih. Rencananya itu rumahnya mau putih abu kayak begini. Iya, enak banget rumahnya Ustadz Syam. Kalau rumah Mama Dede udah pada lihat belum? Ya Allah, Mak, biar apa sih Mas mau? Rumah Mama Dede emang nggak kaleng-kaleng sih, mewah banget, hampir segala sudutnya bernuansa emas. Saat baru masuk, kalian akan langsung disambut dengan kayu bermotif ukiran yang tentu saja sangat unik. Tapi yang lebih menarik lagi, di rumah ini juga ada ratusan karung beras pemirsa Insert. Loh, emangnya bisa habisin ratusan karung beras itu dalam sebulan? Eits, jangan salah sangka, beras-beras itu setiap bulannya ia bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Nah kan, jadinya seimbang nih antara kemewahan yang dimiliki dan amal ibadahnya. Yang terakhir nih pemirsa Insert, dari semua ustadz dan ustazah yang udah kita bahas tadi, kayaknya hanya Ustazah Lulung deh yang rumahnya benar-benar sangat sederhana. Nggak butuh banyak langkah kaki untuk bisa menjelajah seisi rumah Ustazah Lulung. Saat masuk, kalian akan langsung disambut dengan buku-buku yang tersusun rapi di tempatnya. Ya, ini alhamdulillah buku-buku Umi pada saat masa-masa waktu kita belajar di pesantren. Habis di pesantren, kemudian kita kuliah ke Lombok. Belum ada yang tahu kan, Umi itu ternyata orang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi orang nyangka katanya orang Betawi, tapi nggak apa-apa. Itu adalah suami Umi. Ini kitab-kitabnya ini buat aku belajar. Sampai-sampai ia kebingungan harus memajang sejumlah penghargaan dan foto-foto di mana lagi, karena hampir semua dinding sudah terisi dengan gambar-gambar yang menurutnya penting. Ya, saya tidak ada tempat majang lagi pemirsa. Jadi majangnya di sini doang nih. Ada dari Remaja Masjid Agung Kota Sukabumi, ada dari MUI ya, dari sertifikasi Dai MUI ya kan. Kemudian juga waktu zaman kita main film hijab nih, sama film layar lebar pemirsa. Judulnya Hijab, Hanung Bramantio nih. Waktu itu ini ada Cesar ya. Ada siapa namanya? Karisa ya. Ada Asri Balas, ada Desi Jasmine sama Marindi Zumarnis. Ini kurang lebih tahun 2004-an ya, 2014-an kalau nggak salah sih.
Benar-benar sederhana yang nggak dibuat-buat kan pemirsa Insert. Meskipun demikian, mewah atau tidaknya sebuah rumah itu hanyalah duniawi belaka. Selagi bisa hidup cukup dan bahagia, kecil atau besarnya hunian nggak begitu berpengaruh. Benar nggak pemirsa Insert? Jadi waktu itu Guru Umi bilang gini, kita tuh ngaji harus happy. Karena kalau kata surat 10 ayat 58, bifadillahi wa birahmatihi, katakanlah karena Allah ngasih kita nikmat yang banyak, keberkahannya, falyafrahu. Jadi kalian tuh harus pada girang, harus happy gitu loh. Do you understand? Understand. Rumah mana favorit Anda? Semuanya bagus-bagus ya. Semuanya keren-keren. Dan yang paling penting ya itu tadi ya, kalau misalnya menaruh konten atau menaruh inspirasi di luar sana, pastikan itu adalah sesuatu yang positif gitu. Jadi kembalinya juga positif ke kita. Itu dia ya. Yang penting bukan rumah di sini tapi rumah di surga.